Bab 3301. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tiba, serigala pertama berlari ke tepi sungai di tengah sungai Xianhe, lalu berhenti. Di mana barangnya? Lu Chen melihat sekeliling, kecuali beberapa kepala monyet yang mengawasi di hutan peri tidak jauh dari sana, yang ada hanya sungai yang mengalir tenang dan rerumputan yang kacau di tepiannya, tidak ada yang lain, bahkan bayangan pohon buah mus hitam pun tidak datang. Di dasar sungai, serigala pertama menyenggol sungai peri, lalu berkata, "Namun, kamu harus menunggu bos monyet datang sebelum kamu bisa turun." Benda itu tersembunyi cukup dalam. Lu Chen tersenyum, tidak terkejut. Sebab, tempat tumbuhnya pohon buah kesturi hitam terakhir kali juga berada di bawah air. Dari sudut pandang ini, semua pohon buah kesturi hitam tumbuh di bawah air, bukan di tanah, sehingga tidak heran jika pohon ini menjadi harta karun yang langka. Setelah itu, Lu Chen melompat dari punggung serigala dan pergi ke sungai untuk menjelajahi air untuk melihat apakah itu sepadan. Sayangnya sungai di sini tidak memiliki energi khusus, hanya sungai peri biasa, dan wall-nya tidak ada nilainya. Satu-satunya hal yang istimewa adalah hutan peri ini terletak di lokasi terpencil, dan sungai peri kecil ini tersembunyi dengan baik, dan tidak mungkin menemukannya tanpa masuk. Setelah menunggu sebatang dupa, monyet peri tua dan gajah peri tua bergegas mendekat, jauh lebih lambat dari serigala. Sungai Xiaoxian terlalu kecil untuk dimasuki gajah peri tua, dan serigala tidak memenuhi syarat untuk masuk. Hanya monyet peri tua yang membuat Lu tenggelam. Di bawah sungai peri, kedalamannya puluhan kaki, dan banyak terdapat bebatuan di dasar sungai, yang terlihat agak semrawut. Monyet peri tua itu akrab dengan jalan raya, dan segera menemukan lubang air di sisi dasar sungai, dan menuntun Lu Chen menyelam ke dalam lubang air. Lubang airnya tidak terlalu dalam, dan setelah menyelam sekitar 100 kaki, lubang itu pun berakhir. Tapi Lu Chen memiliki pengalaman yang kaya dalam hal ini, dia tidak berpikir ini adalah akhir, dan memimpin untuk menyelam ke akhir dan melayang. Benar saja, saat dia melayang, dia melihat sebuah gua besar, dan langsung melihat pohon buah kesturi hitam tumbuh di dalam gua tersebut. Namun selain pohon buah kesturi hitam, ada juga beberapa kera di puncak peringkat ke-9 yang menjaganya dengan ketat. Makhluk tidak relevan apapun yang masuk akan ditembak dan dibunuh. Begitu Lu Chen melayang, monyet-monyet di puncak peringkat ke-9 itu bergegas dengan gigi dan cakar terbuka, siap membunuh mereka. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa monyet peri tua juga muncul, monyet peri puncak tingkat 9 berhenti tiba-tiba dan tidak menyerang Lu Chen. Jika monyet peri tua muncul sedikit lebih lambat, saya khawatir bukan Lu Chen yang mengalami kecelakaan, tetapi monyet peri yang akan mati di dalam gua. Lihat, apakah pohon buah kesturi hitam cukup? Monyet peri tua muncul dari air, menunjuk ke beberapa pohon buah kesturi hitam di dalam gua, dan bertanya pada Lu Chen seperti ini. Hampir tidak cukup. Lu Chen memandangi 4 pohon buah kesturi hitam yang tumbuh subur di dalam gua. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya sangat gembira. Saya kira ada 3 pabrik, tapi saya tidak menyangka jadi 4 pabrik, ternyata melebihi anggaran. Semakin banyak pohon buah mus hitam, semakin banyak akar buah mus hitam, dan semakin banyak ramuan mus hitam yang dapat dimurnikan. Tentu saja, ramuan mus hitam tidak berguna baginya, tetapi sangat berguna bagi makhluk abadi. Dia memimpin pasukan untuk berlatih di negeri binatang abadi, jadi dia tentu berharap bahwa dia akan memiliki sekumpulan ramuan mus hitam di tangannya, yang dapat digunakan untuk membeli binatang abadi bila diperlukan. Kalau tidak, tidak ada gunanya memiliki alat tawar-menawar, dan mungkin tidak aman untuk tinggal di hulu pegunungan, apalagi membiarkan kelompok binatang abadi bekerja untuknya. Ada 4 pohon buah kesturi hitam, jadi tidak cukup. Monyet peri tua itu menatap Lu Chen dengan ragu. Biar aku periksa dulu. Lu Chen maju ke depan dan memeriksa akar setiap pohon buah kesturi hitam, tetapi hasilnya mengejutkan dan membuatnya senang. Setiap pohon rusa kesturi hitam mempunyai akar buah lebih dari 10, paling sedikit 12, dan paling banyak 18. Jumlah akar buah kesturi hitam telah melebihi ekspektasinya. Bagaimana? Akar buah dari 4 pohon buah kesturi hitam jumlahnya banyak kan? Bisakah kamu memurnikan 30.009 ramuan mus hitam cantik? Melihat wajah Lu Chen keruh dan tidak menentu, monyet peri tua itu bertanya dengan cepat. Akar buah kesturi hitam sudah cukup. Sama sekali tidak masalah untuk menyempurnakan ramuan kesturi hitam dengan pola pil umum.
Saya dapat menyempurnakan 50.000 di antaranya untuk Anda. Lu Chen mengerutkan kening, berpura-pura cukup sulit, dan berkata, tetapi menyempurnakan Jiuxuan Black Moose Elixir adalah ramuan kualitas tertinggi, relatif sulit untuk disempurnakan, dan tingkat kegagalannya agak tinggi. Saya tidak tahu cara memperbaikinya itu sampai akhir. Bisakah mencapai 30.000? Bukan ramuan mus hitam biasa, hanya ramuan mus hitam Jiuxuan kualitas tertinggi. Mata monyet peri tua itu tegas, dia hanya menginginkan yang terbaik, dan tidak menginginkan sesuatu yang lebih rendah, dan dia berkata, Anda hanya perlu melakukan yang terbaik. Jika Anda benar-benar tidak dapat membuat 30.000 buah, 29.000 buah sudah cukup. Tidak apa-apa, aku akan segera membuat alkimia, kamu bisa keluar sekarang. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia mengeluarkan tungku Jiwen dan meletakkannya di tanah satu persatu. Monyet peri tua juga mematuhi perjanjian dengan Lu Chen, dan dengan lambaian tangannya, dia memimpin monyet penjaga pohon pergi dan menyelam ke dalam gua air. Firefox sudah keluar, ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Lu Chen mengeluarkan Firefox dari manik yang kacau itu, dan bersamanya, dia menyempurnakan 9 ramuan mus hitam cantik. Satu orang dan satu rubah bekerja sama untuk membuat alkimia, pembagian kerja dan kerja sama, kecepatannya jauh lebih cepat daripada satu orang. 3 hari kemudian, semua akar buah kesturi hitam habis, dan total lebih dari 60.009 ramuan mus hitam cantik dimurnikan, jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Sekarang, aku punya lebih banyak chip di tanganku. Dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya, Lu Chen mengurangi 30.000 keping Jiuxuan Black Moose Elixir, dan sisanya akan dianggap sebagai kesejahteraan monyet peri tua dan gajah peri tua. Ketika Lu Chen muncul dari dasar sungai, peri monyet tua dan peri gajah tua segera datang menemui mereka, dan mereka sudah lama menunggu di tepi sungai. Bagaimana? Berapa banyak yang dimurnikan? Monyet peri tua dan gajah peri tua berlomba untuk bertanya. 32.800 keping. Lu Chen langsung mengeluarkan 2 tong peri besar, yang berisi ramuan mus hitam, yang masing-masing indah, yang membuat mata monyet peri tua dan gajah peri tua tampak serakah di tempat. Lebih dari 30.000 keping. Itu sangat bagus. Monyet peri tua dan gajah peri tua sangat gembira, yang satu mengulurkan tangannya dan yang lainnya mengulurkan hidungnya, untuk mengambil 3 tong peri besar. Apa terburu-buru? Barang-barang ini milikmu, dan tidak ada yang akan mengambilnya darimu. Namun, Lu Chen membawa 2 ember peri besar di belakangnya, membiarkan peri monyet tua dan peri gajah tua menjadi sia-sia, lalu berkata, Saya telah menyelesaikan hal-hal yang Anda inginkan, jadi bagaimana dengan hal-hal yang saya inginkan? Untuk apa kamu terburu-buru? Aku sudah menemukan gunung yang kamu inginkan, dan itu pasti akan memuaskanmu. Peri tua itu menatap kosong pada Lu Chen, lalu berkata dengan marah, di bagian terdalam dari hulu, ada sebuah gunung yang sangat sunyi, dan tidak ada peri atau binatang yang akan mengganggumu. Sangat sepi, artinya terpencil, tapi saya tidak peduli tentang itu. Lu Chen menatap peri gajah tua itu, dan berkata, saya di sini untuk berlatih dalam pengasingan. Saya hanya peduli tentang berapa banyak energi abadi yang ada. Jangan hanya memberi saya puncak yang hancur dengan sedikit energi abadi. Demi memurnikan lebih dari 2.000 pil, saya akan menghadiahi Anda bonus. Saya akan mengantar Anda ke sana secara pribadi, dan kemudian Anda dapat memilih gunung sendiri. Bolehkah? Kata peri gajah tua, membuat kesepakatan. Lu Chen tertawa, dan mendorong 2 tong peri besar itu ke depan, menyerahkannya kepada peri gajah tua dan monyet peri tua. Gajah peri tua dan monyet peri tua memandangi 2 ember besar ramuan itu, dan senyuman di wajah mereka hampir berubah menjadi bunga. Seperti yang dikatakan Lu Chen sebelumnya, 9 ramuan mus hitam cantik sulit untuk dimurnikan, dan mungkin saja jumlah pemurnian yang kurang dari 30.000 keping membuat mereka siap secara mental. Artinya, tidak masalah jika tidak ada 30.000 keping, selama Lu Chen memurnikan lebih dari 20.000 keping, dia hampir tidak dapat menerimanya. Namun, Lu Chen memurnikan jumlah berlebih, yang sangat mengejutkan dan menyenangkan mereka. Lebih dari 30.009 ramuan mus hitam cantik. Itu bisa membuat banyak binatang peri di puncak level ke-9 memasuki level ke-10. 2 kelompok peri gajah dan peri monyet akan mendapat manfaat paling banyak darinya. Setelah sekitar setengah batang dupa, peri gajah tua dan monyet peri tua selesai berbagi hasil jarahan, dan giliran Lu Chen yang mendapatkan gunung tersebut.
Gajah peri tua mendapat manfaat besar, dan suasana hatinya sangat ceria. Dia membiarkan Lu Chen menungganginya, dan secara pribadi membawa Lu Chen untuk memenuhi janjinya. Ke arah barat, saya tidak tahu berapa ratus juta mil, jauh dari wilayah inti binatang peri puncak tingkat 9, dan akhirnya sampai ke daerah paling terpencil di hulu pegunungan besar. Ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di sini, tetapi hanya ada sedikit binatang abadi. Alasan utamanya adalah masalah energi abadi. Dibandingkan dengan situs inti di hulu, energi abadi di sini jelas lebih rendah, dan tidak diterima oleh binatang abadi puncak tingkat 9 yang sombong itu, jadi tentu saja tidak ada binatang abadi yang datang untuk menghuninya. Tapi di sini selalu berada di hulu pegunungan besar, tidak peduli seberapa buruk energi abadi, selalu lebih kuat daripada di tengah. Lu Chen awalnya ingin mencari tempat yang lebih tenang untuk berlatih. Akan lebih baik jika tidak ada binatang abadi yang tinggal di dekatnya, meskipun energi abadinya rendah, itu akan baik-baik saja, jadi begitu dia tiba di sini, dia langsung jatuh cinta padanya. Melihat Lu Chen menyukainya, peri gajah tua itu semakin bahagia. Dikhawatirkan Lu Chen tidak akan menyukai keabadian yang rendah di sini, dan ketika Lu Chen meminta untuk mengambil gunung di situs inti, itu akan sulit, karena situs inti di hulu tidak mengizinkan orang luar untuk masuk. Sekarang masalah ini tidak ada, bagaimana bisa tidak membahagiakan? Masih seperti sebelumnya, Lu Chen memilih gunung berbahaya sebagai tempat latihannya. Ini masih merupakan tarian di ujung pedang, dan Anda harus selalu waspada terhadap kecelakaan. Anda harus memilih tempat yang mudah dipertahankan, agar Anda bisa lebih baik dalam menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Lu Chen memilih gunung itu, dan peri gajah tua tidak keberatan, jadi dia membawanya kembali. Gajah peri tua membawa Lu Chen ke tepi hulu dan tengah, lalu berhenti pergi, membiarkan Lu Chen kembali sendirian. Bawalah pasukan dan kudamu ke sini sendirian, aku tidak peduli dengan omong kosong ini. Saya akan memberitahu Anda bahwa ketika Anda datang sepanjang jalan, Anda tidak akan dihalangi sampai Anda memasuki gunung yang dipilih. Tapi kamu harus ingat, jangan keluar dari gunung itu tanpa keadaan khusus. Peri gajah tua berkata lagi, jika tidak, saya akan menganggap Anda telah pergi selamanya, dan Anda tidak akan diizinkan masuk lagi. Tidak masalah, Lu Chen merespons dengan sigap, lalu memulai Yu Guangbu, dan berlari ke tengah. Prioritas utama adalah membawa legiun ke hulu terlebih dahulu, menempatkannya di gunung itu, dan memulai pelatihan secepat mungkin. Kalau yang lainnya tidak masalah, setuju saja dengan peri gajah tua itu dulu. Dia masih memiliki banyak alat tawar-menawar di tangannya, meskipun dia melanggar aturan peri gajah tua, dia masih memiliki banyak ruang untuk bermanuver, jadi mengapa tidak takut? Lu Chen berlari kembali ke hilir, segera menemukan legiun fanatik, dan membawa mereka ke hulu. Benar saja, terus lurus ke atas, tidak ada lagi binatang peri yang membuat kerusuhan, gajah peri tua benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Memasuki hulu, Lu Chen menghindari area inti binatang peri, dan Xin mengikuti tepi hulu, akhirnya mencapai area terpencil, dan berhasil memasuki gunung yang dipilih. Lu Chen meminta semua orang di legiun untuk berlatih sesegera mungkin, dan memerintahkan Slender Tiger untuk memasang alarm untuk mencegah siapapun menyentuhnya, tetapi seluruh legiun tidak menyadarinya, dan itu akan menjadi tragedi jika dimusnahkan pada saat itu. Saudaraku, daerah ini adalah tempat terpencil di hulu, dan keabadiannya sedikit lebih buruk. Naga gemuk mengendus energi abadi di sekitarnya, dan sedikit tidak puas, dan berkata, gajah peri tua dapat memenuhi kebutuhan Anda, mengapa Anda tidak mengambil kesempatan untuk memilih area pusat di hulu, di mana energi abadi adalah yang tertinggi. Energi abadi di area tengah tinggi, tapi itu adalah habitat utama binatang peri puncak tingkat 9. Gajah peri tua menganggap habitatnya sebagai rahasia. Jika kita bisa memasukinya, akankah ada hantu? Faktanya, janji peri gajah tua untuk membiarkan kita ditempatkan di sini jauh melebihi ekspektasiku. Awalnya saya berencana mendapatkan gunung di bagian tengah, tapi saya tidak menyangka bisa mendapatkan puncak di bagian atas. Saya sangat puas. Hal terbaik di sini adalah tidak ada binatang peri di sekitar, sehingga kita bisa menyelamatkan banyak masalah dan berlatih dalam pengasingan. Inilah yang paling saya inginkan. Adapun energi abadi yang lebih rendah, itu tidak masalah. Itu selalu lebih tinggi dari energi abadi tingkat menengah. Kita hanya berada di negeri ajaib Daluojin sekarang, dan kita dapat berkultivasi di sini hingga tahap akhir dari keabadian, dan bahkan tahap akhir dari keabadian,
puncak keabadian bukanlah masalah. Masalahnya, kita tidak bisa berkultivasi sampai puncak Xianzun, dan mungkin kita bahkan tidak bisa berkultivasi pada tahap akhir Xianzun. Waktu untuk kompetisi daftar bintang semakin dekat. Saya tidak punya banyak waktu untuk berlatih di sini. Saya akan memasuki kota Xianmeng terlebih dahulu. Pada saat itu, Anda harus berhenti berlatih dan ikuti saya. Lu Chen menjelaskan, saudaraku, musuhmu semakin kuat, dan area yang kamu tuju semakin maju. Saudara tidak bisa mengikuti ritmemu. Fei Long menghela nafas, dan mengusulkan lagi, lebih baik kamu memasuki kota Xianmeng terlebih dahulu, dan Legiun akan terus berlatih di sini, dan kemudian pergi kepadamu ketika keadaan Legiun telah membaik. Itu lebih baik daripada saudara menjadi botol penyeretmu. Saudara-saudara telah menjalani hidup dan mati bersamaku, tidak pernah mengeluh, bisakah aku meninggalkan semua orang? Ketika saya berada di alam fana, saya mengatakan bahwa apapun situasinya, Anda harus maju dan mundur bersama Legiun, dan jangan pernah meninggalkan siapapun. Jika saya pergi ke kota Xianmeng sendirian, energi abadi di sana akan lebih tinggi, dan Anda tidak akan dapat mengikuti saya di masa depan, dan Anda akan benar-benar terpisah dari saya saat itu. Jadi, aku harus membawamu ke kota Xianmeng, meskipun itu membosankan, aku akan menyeretmu maju. Aku tidak takut kamu menjadi bodoh. Apa yang kamu takutkan sebenarnya? Lu Chen menjawab dengan marah, dan kemudian berhenti berbicara dengan Fei Long, seorang pengecut, dan mengajak Waner dan Ming Yue bersama-sama mencari sudut yang tenang untuk berlatih dengan tenang. 3 hari kemudian, pada malam yang gelap dan berangin, seseorang menyelinap keluar dari kastil 10.000 abadi, bergegas ke barat, dan akhirnya sampai di pintu masuk atas pegunungan besar. Tidak lama kemudian, para penjaga di pintu masuk bergegas ke wilayah kelompok peri gajah dan melaporkan sesuatu yang mendesak kepada bos peri gajah. Gajah peri tua meminum ramuan Jiuxuan Black Moose, dan menikmati proses evolusi, tetapi diganggu oleh penjaga pintu masuk yang bergegas masuk. Dia sangat marah sehingga dia mengancam akan menggunakan penjaga itu untuk melampiaskan amarahnya jika itu tidak mendesak urusan. Wakil kepala kastil dari ras roh datang ke pintu masuk dan berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk menemui bos Xiang, dan itu ada hubungannya dengan Lu Chen. Penjaga itu melaporkan dengan gemetar. Terkait dengan Lu Chen, peri gajah tua membuka matanya. Perbarui bab terbaru sesegera mungkin. Ya, wakil master kastil dari ras roh juga mengatakan bahwa ini adalah masalah mendesak, tidak hanya terkait dengan Lu Chen, tetapi juga terkait dengan binatang peri kita. Kata penjaga itu lagi, apakah itu masih berhubungan dengan binatang peri kita? Mata gajah peri tua itu terbuka lebar. Itulah yang dikatakan wakil kepala kastil dari ras roh, jadi aku tidak berani lalai, jadi aku akan segera melapor padamu. Kata penjaga itu, berapa banyak orang yang dibawa oleh wakil penguasa kastil dari ras roh? Peri gajah tua bertanya, dia datang sendirian, kata penjaga itu, dia sangat berani datang menemuiku sendirian. Peri tua itu mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu mengambil keputusan, kalau begitu aku bisa pergi menemuinya dan melihat apa yang dia inginkan dariku. Wakil kepala kastil dari klan roh adalah bos dari klan roh. Dari segi status, ia kira-kira setara dengan peri gajah tua, namun ia memenuhi syarat untuk bertemu dengan peri gajah tua. Namun, kastil 10.000 abadi dan binatang peri selalu bermusuhan, dan wakil master kastil dari ras roh berlari sendirian, yang setara dengan memegang kepalanya untuk melihat gajah peri tua. Ini juga menunjukkan satu hal, wakil master kastil dari ras roh datang sendirian, pasti ada peristiwa yang sangat penting, jika tidak, mustahil mengambil risiko seperti itu. Ketika peri gajah tua datang ke pintu masuk, dia melihat wakil kepala kastil dari klan roh, yang telah lama menunggu di sini. Bos dari ras roh, jika kamu datang menemuiku sendirian di tengah malam, apakah kamu tidak takut tidak bisa kembali? Gajah peri tua mengucapkan sepatah kata dengan dingin di awal, dan dia sama sekali tidak sopan kepada wakil penguasa kastil dari klan roh. Bos Xiang, saya datang menemui Anda dengan tergesa-gesa, saya tidak percaya Anda akan menyerang saya. Wakil kepala kastil dari ras roh tersenyum tipis, dan berkata, saya sudah tahu tentang makhluk peri Anda yang menerima Lu Chen, dan saya di sini untuk itu. Bahkan ras rohmu pun mengetahuinya, jadi bukankah 5 ras lainnya mengetahui semuanya? Gajah peri tua itu sedikit terkejut, bahkan alis gajah itu tidak bisa menahan cemberut, merasa bahwa masalah itu telah bocor terlalu cepat.
Itu benar, seluruh manajemen senior Benteng 10.000 Abadi tahu bahwa Lu Chen bersembunyi di hulu pegunungan besar, yang merupakan tempat binatang peri puncak tingkat 9. Wakil penguasa ras roh mengangguk dan berkata demikian. Jadi apa? Apa yang ingin dilakukan oleh binatang peri kita? Bahkan jika 10.000 kastil abadi tidak bisa mengurusnya, begitu pula 6 ras utamamu. Kata peri gajah tua dengan bangga. Bagaimana jika para elit dari 10.000 kastil abadi keluar dan memaksa monstermu untuk menyerahkan Lu Chen? Wakil Master Kastil dari ras roh berkata, jika kamu tidak menyerahkannya, kastil 10.000 abadi akan menggunakan semua sumber dayanya untuk melawan monstermu, dan itu akan menjadi pertempuran yang hebat. Saat pertarungan dimulai, bukan berarti kita belum pernah bertarung melawan Wan Xianbao sebelumnya, dan kekuatan semua orang hampir setara. Gajah peri tua menolak menerima ancaman tersebut, dan memicu kemarahan lainnya, dengan berkata, saya tidak percaya Wan Xianbao akan mengambil risiko kerugian besar untuk berperang dengan kelompok binatang peri saya demi Lu Chen. Bos gajah abadi, kali ini Benteng 10.000 abadi benar-benar serius. Jika Anda tidak bisa mendapatkan Lu Chen, Anda harus bertarung dalam pertempuran ini dengan kelompok binatang abadi terlepas dari kekalahannya. Wakil kepala kastil dari ras roh menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, pertanyaannya sekarang adalah, akankah kelompok makhluk abadi Anda berperang dengan kerugian besar bagi umat manusia? Apakah kamu bercanda? Semua orang di kastil 10.000 abadi sangat membenci Lu Chen. Mungkinkah Lu Chen membunuh pemilik kastil 10.000 abadi? Gajah peri tua itu sangat terkejut, merasa sedikit tidak percaya, dan bertanya balik. Lu Chen tentu saja tidak membunuh penguasa kastil Wan Xian, tapi dia membunuh wakil penguasa Yao Su. Kata wakil penguasa ras roh. Maaf, anak ini benar-benar memenggal kepala klan iblis. Pantas saja kastil Wan Xian ingin menangkapnya tidak peduli risikonya. Peri tua itu tiba-tiba menyadari, dan kemudian dia memikirkan sesuatu, dan dia sangat bingung. Tidak, saya telah bertemu dengan bos klan monster, dia adalah orang kuat di puncak peri, bagaimana dia bisa dibunuh oleh Lu Chen? Tidak mungkin, kamu menerima Lu Chen, apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang Lu Chen? Wakil Master Kastil dari Spirit Rache sedikit terkejut, dan bertanya balik. Tentu saja saya mengerti bahwa Lu Chen adalah Dan Xiu, anggota Danzong. Gajah peri tua itu tertegun, dan berkata lagi, namun, aku tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen agak kuat, dan binatang peri biasa bukanlah tandingannya. Tapi dia tidak lebih dari Luo Jinxian yang besar, tidak peduli seberapa besar dia, kuatnya dia tidak berguna. Sungguh gelombang yang besar. Kamu terlalu meremehkan Lu Chen. Jangan mengira Lu Chen bahkan bukan peri. Faktanya, kekuatan tempur Lu Chen jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Ungkapkan detail Lu Chen, pakar nomor 1 di 10.000 kastil abadi menghadapi Lu Chen, dan hampir dipenggal oleh Lu Chen. Anda mengatakan bahwa wakil penguasa kastil dari klan pembunuh monster dapat mengatasinya. Apakah Lu Chen menyerang? Petik 2. Orang terkuat di kastil 10.000 abadi. Peri tua itu berpikir sejenak, dan bertanya lagi, selama huru-hara besar terakhir, seorang pemuda manusia dengan kekuatan tempur super kuat lahir entah dari mana, dan dia tak terkalahkan melawan semua makhluk abadi dan binatang. Bahkan aku, ditanya di sini, peri gajah tua tidak berkata apa-apa lagi, merasa sedikit malu karena pemuda manusia super kuat mengalahkannya. Itu benar, namanya Duan Yingjun. Dia adalah orang terkuat di kastil 10.000 abadi. Dia juga dikalahkan oleh Lu Chen. Kata wakil penguasa ras roh. Jika Lu Chen dapat mengalahkan pemuda manusia itu, membunuh wakil penguasa kastil dari ras monster akan seperti memotong melon dan sayuran. Anak ini adalah begitu kuat, dia bisa berjalan menyamping di bagian jalan ini, mengapa bersembunyi dari binatang peri saya? Saya pergi, paman macam apa yang saya terima? Gajah peri tua sangat terkejut, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya lebar-lebar. Sialan, bos klan peri singa berseteru dengan Lu Chen, tapi dia menghilang di alam rahasia Cipu. Mungkinkah dia dipenggal oleh Lu Chen? Percaya diri dan singkirkan Mo Fei. Wakil kepala kastil dari ras roh terkekeh, dan berkata, sejauh yang saya tahu, mereka yang memiliki keluhan dengan Lu Chen pada dasarnya tidak berakhir dengan baik. Oke, mari kita mulai urusannya. Anda datang ke sini untuk memberitahu saya hal ini. Apakah Anda mengirim pesan untuk Wan Xianbao? Apakah Anda ingin saya menyerahkan Lu Chen ke kastil 10.000 abadi untuk menghindari pertempuran besar antara kedua belah pihak?
Gajah peri tua berbalik dan menanyakan pertanyaan ini. Dan jika demikian, wakil penguasa kastil dari ras roh tidak menanggapi secara langsung, tetapi menanyakan pertanyaan retoris seperti ini. Akibatnya, peri gajah tua itu tetap diam dan tidak memberikan tanggapan apapun, seolah-olah dia tidak ingin membuat pilihan. Bagaimana, jika tidak, yang membuat peri tua itu terlihat bingung saat itu juga. Jika kamu tidak di sini untuk menyampaikan pesan, lalu untuk apa kamu di sini? Peri tua itu mengerutkan kening. Saya teman Lu Chen, dan saya di sini untuk menyelamatkan Lu Chen. Wakil kepala kastil dari ras roh akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya dari perjalanan ini, dan berkata, kamu tidak ingin memulai perang untuk Lu Chen, dan kamu tidak ingin menyerahkan Lu Chen begitu saja. Saya dapat membantu kamu selesaikan masalah ini. Bawa aku menemui Lu Chen Bar. Gajah peri tua ragu-ragu sejenak, lalu menyetujui permintaan wakil kepala kastil dari klan roh, dan secara pribadi membawa wakil kepala kastil dari klan roh untuk menemui Lu Chen. Namun, dengan kedatangan wakil master kastil dari ras roh, meditasi Lu Chen tiba-tiba terhenti. Wakil master kastil dari ras roh, kita belum mengenal satu sama lain sebelumnya, kamu menginginkanku untuk apa? Lu Chen berjalan menuruni gunung, melihat wakil master kastil dari ras roh sangat tidak senang, dan menanyainya secara langsung. Duan Yingjun, telah terbukti bahwa kamu memiliki kemampuan untuk membunuh wakil penguasa kastil dari klan iblis, dan pejabat tingkat tinggi dari semua klan di kastil Wanxian telah dibujuk olehnya. Wakil master kastil dari ras roh tidak bertele-tele, dan sambil menilai Lu Chen, dia berkata, dan berita tentang intrusimu ke tanah binatang abadi juga telah menyebar ke kastil 10.000 abadi. Kamu bisa tidak lagi memiliki kehidupan yang tenang. Dia pernah bertemu Lu Chen sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan Lu Chen, dan dia tidak memperhatikan Lu Chen dengan serius. Tetapi sejak dia mengetahui bahwa Lu Chen memiliki hubungan dengan ras roh, terutama hubungan yang belum terselesaikan antara Lu Chen dan Dewi ras roh, dia memperlakukan Lu Chen dengan sangat berbeda. Awalnya, dia menentang kesepakatan Duan Yingjun dengan Lu Chen, dan dia juga menentang Wan Xianbao menjadi musuh Lu Chen. Tetapi bahkan penguasa 10.000 dewa tidak dapat menahan tekanan Duan Yingjun, dan ras lain juga berada di pihak Duan Yingjun, terutama Yao Zhu bersumpah untuk tidak cocok dengan Lu Chen, dan baginya, pertentangan umum telah berakhir. Hanya karena klan Lingxiannya lajang dan lemah, bahkan jika mereka jelas berada di pihak Lu Chen, mereka tidak dapat melawan 5 ras besar lainnya. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan perlawanannya, berpura-pura mematuhi publik, dan berpartisipasi dalam pertemuan 5 balapan besar lainnya melawan Lu Chen. Artinya, dia menjabat sebagai agen rahasia untuk Lu Chen di kastil Wanxian, dan kemudian memberitahu Lu Chen tentang rencana konspirasi dari 5 ras besar lainnya. Jika tidak, Lu Chen tidak tahu apa-apa, dan akan sangat buruk jika dia tiba-tiba tertangkap basah oleh Wan Xianbao. Pejabat tingkat tinggi dari semua kelompok etnis di Wan Xianbao dibujuk oleh Duan Yingjun. Apakah Anda termasuk di sini? Lu Chen tidak peduli dengan masalah lain, hanya masalah ini saja. Tentu saja tidak termasuk aku, maupun para Eldar. Wakil kepala kastil dari ras roh tersenyum tipis, dan berkata lagi, seseorang dari hutan Chaotian telah datang ke kastil Wanxian. Saya sudah mengetahui tentang Anda. Tidak mungkin bagi saya untuk berurusan dengan bangsa saya sendiri. Hubungan antara ras roh dan aku selalu ada dari dunia fana hingga negeri dongeng, dan tidak pernah terputus. Lu Chen menghela nafas pelan, sangat senang. Sejak dia memulai seni bela diri, semua tingkatan ras roh telah berteman dengannya, terutama karena Linghua, jadi hal terakhir yang dia inginkan adalah bertarung dengan ras roh tingkat yang lebih tinggi suatu hari nanti, yang akan menghancurkan rasa hormatnya terhadap seluruh roh balapan. Kebaikan dunia. Kata-kata dari wakil kepala kastil dari ras roh memperjelas asal-usulnya dengan ras roh, dan membuatnya mengambil risiko. Semua kekhawatirannya langsung terhapuskan. Kastil 10.000 abadi sudah mengetahui bahwa Anda ada di sini, dan mereka mengumpulkan elit dari semua kelompok etnis, dan mereka akan membentuk pasukan besar untuk segera datang ke sini. Wakil kepala kastil dari ras roh melihat ke samping ke arah gajah peri tua, dan kemudian berkata kepada Lu Chen, kali ini, kastil Wanxian keluar dengan kekuatan penuh, dan mereka tidak akan ragu untuk bertarung dengan kelompok binatang peri, dan aku ingin menjemputmu. Siapa pemimpinnya? Lu Chen bertanya. Sangat tampan, kata wakil penguasa ras roh. Itu benar-benar dia. Lu Chen mengangguk, tidak terkejut. Jika bukan karena tampan, itu akan menjadi kecelakaan.
Duan Yingjun mengandalkan kakeknya sebagai nenek moyang Duanlong, jadi dia berani melakukan apa saja dan lebih gila dari siapapun. Mengetahui bahwa dia bukan lawan Lu Chen, dia berani membentuk tim untuk menemukan Lu Chen, bahkan dengan mengorbankan kelompok binatang abadi, dia hanyalah seekor anjing gila. Berganti menjadi penguasa kastil Wanxian, dia pasti tidak memiliki keberanian itu. Duan Yingjun ingin memanggil semua puncak abadi dari semua ras di kastil 10.000 abadi. Jumlahnya melebihi 100.000. Kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Wakil kepala kastil dari ras roh berkata lagi, saya sarankan Anda pergi dari sini dan mencari tempat tersembunyi lain untuk menghindari pusat perhatian. Kecuali pegunungan besar, ada dataran yang bisa dilihat sekilas, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Lu Chen memandang wakil kepala kastil dari ras roh, dan berkata dengan marah, kecuali, saya naik dan memasuki bagian kedua jalan Tongtianxian. Itulah ruas jalan kota Xianmeng, yang juga merupakan tempat Xiansheng. Kamu tidak boleh masuk ke alam ini, jika tidak kamu akan dibunuh oleh penjaga di tempat. Wakil Master Kastil dari Spirit Rache berkata dengan cepat, aku tidak bisa naik, aku tidak bisa tinggal di sini, kamu ingin aku bersembunyi di mana? Lu Chen bertanya balik, kamu bukan peri, begitu pula bangsamu. Kamu bisa kembali ke 4 negeri ajaib besar, kata wakil penguasa ras roh. Bukankah ini semakin banyak kamu hidup dan semakin banyak kamu kembali? Lu Chen tersenyum. Situasinya seperti ini, kamu tidak punya pilihan lain, jika tidak kamu akan menunggu mati jika terus di sini. Wakil kepala kastil dari Spirit Rache juga tertawa, dan membujuk, ini baru saja kembali, bukannya kamu tidak bisa kembali, tidak apa-apa bagimu untuk memasuki jalan Tongtianxian lagi setelah beberapa saat, tidak ada gunanya kamu terlibat dalam hal ini. Aku di sini, jadi aku tidak berencana untuk kembali. Bahkan jika aku kembali untuk sementara, itu hanya membuang-buang waktuku. Lu Chen menggelengkan kepalanya, menolak saran dari wakil Master Kastil dari ras roh, dan berkata, karena saya tidak bisa pergi ke bagian kedua, maka saya tidak akan pergi kemanapun, dan langsung pergi ke kastil Wanxian untuk membunuh Duan Yingjun. Itu tidak bisa berfungsi sekarang. Setelah pembunuhan wakil penguasa kastil Yaosu, tingkat keamanan bangunan kastil telah ditingkatkan, dan penjaga juga meningkat pesat. Kamu tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Wakil Master Kastil dari ras roh menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, selain itu, Duan Yingjun juga takut dibunuh olehmu, jadi dia tidak berani menerima perintah lagi. Selalu ada banyak dewa puncak di sekelilingnya, dan tidak ada kesempatan untuk membunuhnya. Orang ini pintar. Lu Chen menghela nafas, dengan cara ini, jalan ini tidak akan berhasil. Terlebih lagi, kamu harus tahu siapa cucu Duan Yingjun. Wakil kepala kastil dari ras roh memandang Lu Chen, dan berkata, jika kamu membunuhnya, kamu akan mengalami kesulitan di masa depan, dan leluhurnya tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah yang kamu maksud adalah Patriark Naga Patah? Lu Chen tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Patriark Duanlong sangat sibuk akhir-akhir ini dan telah berangkat untuk ekspedisi. Bahkan jika Duan Yingjun meninggal 100 kali, dia tidak akan tahu. Saat dia kembali dari ekspedisi, dia akan mengetahui segalanya, dan kematianmu akan datang. Melihat Lu Chen tidak terlalu peduli, wakil kepala kastil dari klan roh berkata dengan marah. Mari kita bicarakan tentang itu ketika dia kembali dari ekspedisi. Hantu itu tahu kapan dia akan kembali, mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun. Lu Chen berhenti, lalu berkata, atau, pada saat dia kembali, aku sudah maju pesat, dan aku bahkan bisa membunuhnya. Kamu membual. Wakil kepala kastil dari ras roh menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak percaya bahwa Lu Chen memiliki kemampuan itu. Patriark Duanlong adalah negara adidaya sejati, dan salah satu pemain top di jalan surgawi abadi. Basis budidayanya di alam abadi pada dasarnya telah mencapai tingkat tertinggi, dan dia adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan. Lu Chen hanya berada di tahap tengah Daluo Jinxian sekarang, dan dia tidak akan bisa menyusulnya setelah 100 tahun berlatih, jadi mengapa dia berani mengatakan pemenggalan kepalanya? Mari kita berhenti berdebat tentang ini, mari kembali ke bisnis. Karena saya tidak bisa membunuh Yingjun, saya akan melawannya dengan keras. Lu Chen melambaikan tangannya, lalu memusatkan pikirannya pada binatang peri itu, dan berkata, Duan Yingjun memiliki 100.000 tentara, dan kelompok binatang peri juga memiliki 100.000 elit. Mari kita bicarakan apakah dia bisa bertarung. Lu Chen,
Aku hanya membiarkanmu memasuki pegunungan untuk berlatih, bukan berarti aku akan melindungimu. Mendengar ini, peri gajah tua tidak lagi diam, dan berkata lagi, kelompok peri binatangku. Tidak akan bertarung sampai mati dengan Wan Xianbao untukmu, kamu harus jelas tentang ini. Mungkinkah, ketika pasukan kastil 10.000 abadi tiba, kamu akan menyerahkanku secara langsung? Lu Chen bertanya balik, kamu menetap di sini karena pertukaran dengan binatang peri kami, dan binatang peri kami tidak punya hak untuk menyerahkanmu. Menghadapi keraguan Lu Chen, peri gajah tua itu menggelengkan kepalanya, dan berkata langsung, namun, untuk menghindari perang, saya akan memberikan konsesi kepada kastil Wan Xian dan tidak mencegah mereka mendatangi Anda. Apa bedanya dengan menyerahkannya langsung padaku? Lu Chen bertanya balik sambil tersenyum. Tentu saja ada perbedaannya. Gajah peri tua itu menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata lagi, kamu bisa berdiri di dekat gunung dan bertarung melawan pasukan 10.000 kastil abadi, setidaknya kamu masih memiliki harapan untuk melindungi dirimu sendiri. Tempat ini jauh dari lokasi inti, dan termasuk dalam tepi atas pegunungan besar. Energi peri relatif sedikit, dan tidak terlalu populer di kalangan binatang peri puncak tingkat 9, dan hampir menjadi tempat terbengkalai. Bahkan jika Lu Chen dan pasukan benteng 10.000 abadi bertarung di sini, bahkan jika tempat ini dihancurkan, dia tidak peduli. Yang menjadi perhatiannya adalah tidak terlibat dengan kelompok peri binatang. Bagaimanapun, kesepakatan dengan Lu Chen telah selesai, dan keuntungannya telah diperoleh, jadi tidak ada kewajiban untuk melindungi Lu Chen. Terutama para elit benteng 10.000 abadi keluar dengan kekuatan penuh. Jika mereka ingin melindungi Lu Chen, mereka harus membayar mahal, dan ini tidak boleh dilakukan. Wilayah legiunku tidak cukup, aku tidak bisa melawan puncak 100.000 dewa di kastil 10.000 dewa. Kamu harus mendapat dukungan dari binatang abadimu. Lu Chen berkata begitu. Maaf, kami binatang peri tidak dapat membantu. Peri gajah tua hendak menolak, tetapi sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata berikut lagi. Sebab, Lu Chen mengeluarkan 3 tong peri, yang berisi ramuan mus hitam, yang masing-masing indah. Ini adalah 39.000 ramuan mus hitam yang dikurangi Lu Chen sebelumnya, dan ini juga merupakan alat tawar-menawar terakhir, dan akhirnya berguna. 10.000 barel, 30.000 barel. Lu Chen menepuk ember peri, dan berkata, 30.009 ramuan mus hitam cantik, harga ini bisa membeli kedamaian. Pegang rumputnya, kenapa kamu masih punya ramuan mus hitam? Banyak sekali. Gajah peri tua menatap ketiga ember peri dengan mata terbelalak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan segera tiba-tiba menyadari, ternyata kamu memurnikan lebih dari 60.000 keping, dan kamu sendiri yang menahan 30.000 keping. Omong kosong, saya sendiri yang membawa 30.000 keping ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan ramuan mus hitam yang aku bantu sempurnakan. Beberapa pohon buah kesturi hitam yang Anda temukan, Anda dapat memurnikan lebih dari 30.000 buah, tidak lebih. Selain itu, awalnya disepakati bahwa saya akan menyempurnakan 30.000 keping untuk Anda, tetapi saya memenuhinya secara berlebihan dan tidak mengecewakan Anda. Lu Chen telah mempersiapkannya sejak lama, dan tentu saja dia tidak akan mengakui bahwa 30.000 ramuan mus hitam 9 warna terkait dengan pohon buah mus hitam dari monyet peri tua, dan dia tidak akan memberi kesempatan pada gajah peri tua untuk memintanya secara langsung. Ini, gajah peri tua itu tercekik, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa dengan mulut terbuka. Mengetahui bahwa Lu Chen memiliki hantu, tidak berdaya untuk membantahnya. Hal yang paling penting adalah syaratnya dan monyet peri tua untuk keluar dari Lu Chen pada saat itu adalah untuk memurnikan 30.009 ramuan mus hitam cantik, tetapi Lu Chen memang memberikan jumlah berlebih, jadi apa lagi yang bisa dikatakannya. Selain itu, Lu Chen tidak mengizinkan makhluk abadi dan binatang berlatih alkimia. Tidak ada yang tahu seberapa banyak Lu Chen telah berlatih. Bahkan jika 30.000 koin itu ditahan oleh Lu Chen, apa yang bisa dilakukannya? Apakah Anda ingin mengambilnya? Mustahil. Dia tidak tahu cara merampok Lu Chen sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh puncak keabadian, dia tidak akan melakukannya. Tapi 30.000 keping 9 ramuan mus hitam cantik ada di depannya, matanya merah, hatinya gatal, dan dia memikirkan cara mendapatkannya. Sebelum Lu Chen memurnikan lebih dari 30.000 koin, dia berbagi hasil jarahan dengan monyet peri tua dan hanya mendapat 10.000 koin.
Bagaimanapun, kelompok monyet menemukan pohon buah kesturi hitam dan memberikan kontribusi paling besar. Secara alami, monyet peri tua mengambil kepala yang besar dan mengambil kepala yang kecil. Sebagai bos terkuat dari kelompok binatang peri, ia tidak puas hanya dengan kepala kecil. Bagaimana sekarang? Itu adalah satu-satunya yang hadir di tempat kejadian, dan selama dia setuju untuk berdagang dengan Lu Chen, dia bisa menelan semua 9 ramuan mus hitam cantik untuk dirinya sendiri. Populasi gajah perinya sangat besar. Ada puluhan ribu gajah peri di puncak peringkat ke-9, dan jumlah 9 ramuan mus hitam cantik tidak cukup. Jika Anda memenangkan 30.009 pil eliks mus hitam cantik ini, itu akan sangat memuaskan, dan itu akan memberi lebih banyak gajah peri puncak 9 tingkat kesempatan untuk menembus tingkat ke-10. Namun, ketika berpikir untuk memanfaatkan Lu Chen dan harus bersaing dengan Wan Xianbao, ia ragu-ragu lagi. Ini bukanlah perkelahian besar yang terakhir. Kedua belah pihak tidak mencoba yang terbaik, dan pertarungan berhenti tak lama kemudian, jadi kerugiannya tentu saja tidak banyak. Kali ini, Kastil Wan Xian datang dengan suatu tujuan, dan ini akan menjadi pertarungan head-to-head. Kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, dan kelompok binatang abadi mungkin tidak mampu menanggungnya. Oleh karena itu, ia merasakan banyak tekanan dan tidak berani menjanjikan Lu Chen. Jangan khawatir, saya akan melihat monster Anda bertarung dari belakang, dan saya akan membawa orang-orang untuk bergabung dalam pertempuran guna membantu monster Anda. Lu Chen tersenyum, dan berjanji lagi, saya memiliki kekuatan tambahan yang kuat, yang dapat memastikan bahwa garis pertahanan Anda tidak dapat dihancurkan, dan saya juga dapat menjamin untuk meningkatkan kekuatan pertahanan penyerang Anda. Singkatnya, ini akan meminimalkan kerugian Anda. Pasukan tambahanmu. Mendengar ini, mata peri gajah tua itu berbinar, dan dia langsung merasa bisa melakukan sesuatu. Pasukan Lu Chen memiliki banyak pasukan tambahan dan sangat kuat. Pihaknya sudah lama mendengar hal ini. Pasukan binatang abadi di semua tingkat di bawah puncak tingkat 9 telah bertempur melawan pasukan Lu Chen secara bergantian, tetapi mereka masih tidak bisa menang. Jika kekuatan tambahan Lu Chen digunakan pada kelompok binatang peri, itu pasti akan meningkatkan pertahanan dan bahkan efektivitas tempur kelompok binatang peri. Pada saat itu, kelompok binatang abadi pasti akan memiliki keuntungan melawan pasukan Kastil Wan Xian, maka situasinya akan berbeda. Juga, pasukan ras roh kita akan menemukan waktu yang tepat untuk mundur dari rangkaian pertempuran Kastil Wan Xian. Melihat gajah peri tua itu tergerak, wakil kepala kastil dari klan roh segera mengungkapkan pendapatnya, tanpa klan peri roh kami, kekuatan 10.000 kastil abadi akan melemah, dan stres kalian. Para binatang peri akan berkurang. Oke, itu kesepakatan, sebaiknya kamu tidak mengingkari janjimu, atau jangan salahkan aku karena tidak melakukannya. Gajah peri tua mengambil keputusan, menggulung 3 tong peri yang diberikan Lu Chen, dan menerima 30.000 ramuan mus hitam 9 warna. Aku masih ingin nongkrong di wilayahmu, beraninya aku mengingkari janjiku. Hubungan antara ras roh dan aku sangat dalam, dan wakil penguasa kastil dari ras roh datang ke sini untuk mengambil risiko demi aku, apalagi mengingkari janjinya. Jangan khawatir, Bos Siang. Jika pasukan Wan Xianbao berani masuk, mereka akan kewalahan. Lu Chen tertawa, dan setelah menepuk dadanya untuk meyakinkannya, dia berdiskusi secara mendalam dengan peri gajah tua dan wakil master kastil dari ras roh, bagaimana cara bertarung di pertempuran di masa depan. 2 hari kemudian, sebagai wakil master yang dikatakan oleh ras roh, pasukan kastil Wan Xian akhirnya dikirim dan langsung menuju ke hulu pegunungan besar. Hanya ada satu pintu masuk resmi di hulu pegunungan besar. Ketika orang-orang dari Kastil Wan Xian pergi ke alam rahasia Cipo, mereka juga melewati pintu masuk. Tempat-tempat selebihnya sebagian besar berupa tebing atau tebing, dan tidak mudah untuk dimasuki. Pintu masuknya cukup besar, lebarnya sekitar beberapa ribu kaki, sangat lebar bahkan bisa menjadi medan perang. Dan lokasi medan perang yang dibuat Lu Chen terletak di pintu masuk. Gajah peri tua memanfaatkan Lu Chen, jadi dia harus melakukan sesuatu untuk Lu Chen. Dia telah memanggil para elit dari semua kelompok etnis binatang peri untuk berkumpul di pintu masuk. Anggota inti dari fanatik Legion juga datang, totalnya lebih dari 20 orang, pemimpinnya adalah Fat Dragon. Lu Chen ada di sini. Gajah peri tua tidak melihat sosok Lu Chen, dan sangat marah hingga dia akan meledak.